Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Pasmaniska Christopher Stinjak dari NIM 1225048. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu pemrograman prosedural dengan bahasa C. Di sini topiknya yaitu tipe data dan operator. Bahasa yang digunakan bahasa C prosedural. Soal yang pertama, integer overflow detection. Deskripsinya, baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Di sini terdapat larangan. Larangan yang pertama, tidak boleh menggunakan long, lalu long dan underscore int 128. Yang kedua, larangannya tidak boleh casting ke tipe lebih besar. Dan yang ketiga, tidak boleh library eksternal. Lalu ini adalah contoh input yang akan diinputkan, dan ini adalah outputnya. Lalu kita akan menuju ke codingan yang sudah dibuat. Jadi di sini saya setelah membuat codingannya yaitu dengan bahasa C. Yang pertama di sini saya membuat include studio.h. Di sini untuk mengambil library secara global untuk input dan outputnya. Lalu ini ada include string.h. Dia untuk membandingkan teksnya. Lalu mat ini untuk fungsi matematikanya. Lalu include limits itu untuk mengetahui batas maksimum dan minimum. Lalu di sini saya membuat integer main, merupakan fungsi utama tempat seluruh program dijalankan. Di sini saya membuat printf. Printf ini kan untuk menampilkan output pada program yang berisi seperti ini. Garis miring n ini berguna untuk memberikan spasi atau membuat baris baru agar tidak rapi. Lalu di sini saya buat char soal 20 untuk menampung variabelnya. Di sini saya menggunakan while di sini untuk perulangannya agar bisa membuat perulangannya untuk berjalan terus nanti pada soal. Lalu di sini saya buat if scanf s itu tadi s itu tipe data string. Di sini gunanya yaitu untuk si pengguna memberhentikan program ini. Jadi kalau pengguna mengetikkan exit, program ini akan berhenti. Ini adalah programnya. Lalu kita masuklah untuk coding bahasa C yang soal nomor 1. Jadi di sini saya buatlah if strcmp soal 1 integer a, b scanf d itu tadi d itu integer dan shortnya. Lalu di sini program memeriksa apakah penjumlahan akan melebihi batas integer. Ini adalah untuk mengecek penjumlahan akan melebihi batas integer atau tidak. Jika overflow, outputnya akan menunjukkan overflow. Jika tidak, dia akan menghasilkan penjumlahan, yaitu ini a tambah b. Mari coba kita jalankan. Pertama kita ke terminal, new terminal. Lalu kita buat dulu terminal, new terminal. Lalu kita pilih command prompt. Kita tulis lagi cc nama file kita ini, lalu min o. Kita bisa bebas ini untuk menulisnya, saya tulis oke. Lalu kita buat oke. Nah, inilah yang tadi saya bilang tadi untuk menampilkan print f itu untuk menampilkan di output ininya pada program. Lalu kita akan mencoba menjalankannya. Dalam contohnya ini di sini inputnya ini kita copy. Lalu kita masukkanlah ke sini. Ctrl V, enter. Itu yang nomor 2 ya.
71. Salah kopi, sabar ya. Oke, ini ya. Kontrol copy, Ctrl V. Nah, dapat disimpulkan di sini dia sudah sama outputnya, yaitu overflow. Jadi sudah sama sesuai dengan yang ada outputnya sini. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Yang soal nomor 2 ini terdapat float vs double precision trap. Deskripsinya, baca 2 bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double, hitung selisih absolut hasilnya, cetak dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya dan inilah contohnya. Kita langsung saja ke codingannya. Pada soal nomor 2, ini pada soal nomor 2 saya membuat else if-nya string C soal 2 sama dengan 0. Di sini kalau saya menggunakan float untuk membaginya itu ya. Float angka 1, angka 2. Lalu menggunakan scanf. F itu tadi float. Persen F itu adalah float. Lalu angka 1 dan angka 2 untuk menampung angkanya itu tadi. Lalu float hasilnya saya bagikan 1,0 F float 640 F float. Lalu saya buatlah printnya, yaitu outputnya %6F garis miring N hasil. Nah, di situ artinya program membaca 2 bilangan float, tetapi yang dihitung adalah nilai 1,64. Jadi ini printf output ini untuk menampilkan hasil dengan 6 angka. Ini 6F ini untuk menghasilkan 6 angka di belakang koma. Mari kita coba jalankan. Kita jalankan soal nomor 2 ini. Mari kita inputkan. Coba kita inputkan. Nah, dapat kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dapat kita lihat di sini di belakang koma ada 6 angka. Dan berarti sudah sesuai dengan perintah yang di sini, yaitu cetak dengan 6 digit di belakang koma. Artian nomor 2 ini sudah sesuai. Lalu nomor 3, soal nomor 3 yaitu implicit type conversion. Deskripsinya, baca 1 integer dan 1 double, hitung 1 integer plus double, hasil sebagai double. 2, hasil tersebut disimpan ke integer. Oke. Nomor 3. Di sini saya membuat integer A double B. Ini tadi lah untuk scanf untuk menyimpan yang kita input, yang diinputkan. Double hasil double ini untuk penjumlahannya. Integer hasil int. Nah, di sini double hasil double A tambah B integer hasil int ini adalah untuk menjumlahkan si integer dan double. Hasil pertama ditampilkan dalam tipe double, kemudian diubah menjadi integer menggunakan casting. Nah, seperti itu. Ini printf outputnya per n, agar yang tadi untuk membuat baris baru. Print double 1fn ini hasil dari ininya. Printf hasil integernya. Ini untuk hasil integer, ini untuk hasil double-nya. Mari kita coba jalankan soal nomor 3. Input soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 ini. Nah, dapat kita lihat di sini double-nya 7,9 dan integernya 7. Sesuai dengan soal yang tadi, itu dapatnya itu dari sini. Inilah hasil yang untuk assign-nya, pengerjaannya, double hasil double A plus B, integer hasil int, integer hasil double. Nah, lalu dimasukkan di sini untuk menampilkannya di outputnya. Selanjutnya nomor 4. Soal nomor 4, logical vs bitwise operator. Baca 2 bilangan integer, hitung hasil A dan B, A dan B. Nah, jadi di sini nomor 4 saya membuatnya
dengan pre scanf DDD short itu tadi, yang si DDD itu si integer dan short, persen D ini integer dan short. Lalu saya buatlah printf outputnya garis n logical A dan B, lalu bitwise-nya A dan B, karena operator logical hasilnya hanya 0 atau 1 untuk si operator logical. Kalau untuk bitwise dia operasi per bit saja. Oke, mari kita coba jalankan. Contoh soal nomor 4. Ini dia soal nomor 424. Kita jalankan. Dapat kita lihat di sini logicalnya 1, bitwise-nya 0. Dan ini sudah sesuai dengan soal tadi, dengan output yang diminta pada soal. Selanjutnya kita kerjakan nomor 5. Soal nomor 5, operator precedence dan boolean logics. Deskripsinya, baca 3 bilangan integer A, B, dan C. Evaluasi ekspresi A tambah B kali C lebih besar daripada B dan C sama dengan A. Cetak true atau false. Oke. Pada di sini nomor 5. Di sini saya membuat integer A, B, dan C untuk itunya tadi yang banyak ini, baca 3 bilangan integer A, B, dan C. Kita buatlah integer A, B, dan C. Lalu scanf lah untuk menampung si integer dan shortnya tadi itu, persen D. If A plus B kali C lebih besar daripada B dan C kurangi A, printf nya output true n, lalu printf nya output false n. Lalu di sini dapat dilihat di if ini, if A tambah B kali C, program ini mengevaluasi ekspresi logika. Jadi jika dia benar, dia akan membuat true, dan jika dia salah, dia akan membuat false. Oke, mari kita coba ya. Nomor 5. Oke, pada inputnya ini soalnya 1, 2, 3. Soal 5 1, 2, 3. Kita enter. Nah, dapat kita lihat di sini dia adalah true dan sesuai dengan soal output yang diberikan pada tugasan ini. Dan lalu di sini saya buatlah else lagi, printf soal tidak ditemukan /n integer C well C get char. Nah, di sini untuk jika kita menginputkan misalnya seperti ini, dia akan munculnya outputnya itu soal tidak ditemukan. Inilah fungsinya itu. Lalu di sini jika kita sudah selesai atau tidak ingin mencoba lagi program, saya membuatnya akan dengan ini tadi, dengan exit. Kita ketikkan saja exit. Nah, itulah kegunaannya exit ini, bagian exit ini untuk memberhentikan program ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.